المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا قيامنا ركوعنا وسجودنا تخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selanjutnya فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan dan permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan baru saja kita sama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat, dan semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan permisa tadi disampaikan oleh khotib kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Hamdani Anwar ML, bahwasanya adalah yaitu nilai-nilai agama sebagai dasar falsafah negara. Dan itu juga dibuktikan dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila, baik dari sila pertama hingga sila yang kelima. Dan dipastikan juga bahwasanya adalah bangsa negara ini sejalan yaitu dengan pemikiran para pemimpin bangsa kita, di mana mengutamakan nilai-nilai agama. Dan dia yakini Indonesia adalah yaitu mengakui berketuhanan yang Maha Esa. Dan semoga tidak cuma hanya dari nilai agama saja, tetapi juga rakyat dan juga keadilan, juga nilai persatuan kesatuan bangsa, dan juga mencapai yaitu musyawarah untuk mufakat dan juga untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi buat kita bahwasanya
dasar negara kita yaitu Pancasila adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Dan nilai-nilai pokok agama ini menjadi landasan untuk falsafah negara yang harus kita jaga. Bagaimana yaitu bahwasanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan juga menjadi sebuah ancaman bagi kita ketika kita tidak menegakkan ataupun tidak yaitu melalaikan baik nilai-nilai agama ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan tidak cuma hanya kebaikan untuk bangsa dan negara kita, dan pastinya adalah para pemimpin juga pemerintah dan rakyatnya juga diberikan kemajuan dan sejahtera untuk seluruh umat. Dan semoga tidak cuma hanya hari Jumat ini, mudah-mudahan Jumat berikutnya kita juga memberikan yang terbaik baik sedekah dan infak kita untuk yaitu kebaikan kita di dunia akhirat, dan mudah-mudahan saja Allah memberikan pahala berkali-kali lipat untuk kita dan juga memberikan sebuah inspirasi dengan kita memberikan yaitu menjadikan sebuah kita menjadi diri kita yang kaya dan menjadikan sebuah nilai-nilai kebaikan bahwa saya tidak cuma hanya untuk umat muslim tapi juga umat di seluruh dunia dan khususnya di bangsa negara kita ini. Dan pemirsa, mudah-mudahan bagi Anda yang sedang berjalanan juga mudah-mudahan hati-hati di perjalanan, dan semoga saja hari Jumat adalah hari berkah untuk kita semua, dan insya Allah kita berjumpa lagi di Jumat depan dan sama-sama kita akhiri. Dan juga pemirsa pastinya selalu menjaga yaitu untuk mengutamakan yaitu nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah di Jumat hari ini juga kita dihadiri yaitu oleh salah satu yaitu Direktur Utama Istiqlal Global Fund BPMI dari Visip Istiqlal Jakarta yaitu Bapak Ahsanul Haq. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Pak, langsung saja nih Pak, ini karena mungkin kita melihat Masjid Istiqlal itu kan sangat luas Ya. dan menjadi sebuah masjid kebanggaan buat bangsa Indonesia yang terbesar di Asia Tenggara. Kalau boleh tahu nih, dengan cakupan yang begitu luas, kita lihat banyak masih lahan-lahan ini dalam lingkungan yaitu Masjid Istiqlal Jakarta ini, kebermanfaatannya untuk apa saja Pak? Ya, baik. Masjid Istiqlal ini sebagaimana kita tahu bersama adalah masjid negara dengan luasan hampir 11,8 hektar. Ini tentunya kita kategorikan dalam dua aktiviti. Aktiviti yang konsepnya adalah ibadah mahdoh, selanjutnya ada ibadah-ibadah ghairu mahdoh. Tentunya di dalamnya ada perekonomian umat, ada muamalah, ada kegiatan-kegiatan sosial dan kebudayaan. Dan itulah yang menjadi tugas utama dari kami, Istiqlal Global Fund, sebagaimana diamanahkan oleh Imam Besar dengan visinya mengenai The New Istiqlal, yaitu bagaimana umat berdaya di masjid. Ada beberapa hal yang kami lakukan, satu dari sisi perekonomian, dua dari sisi kebudayaan, dan tentunya yang ketiga adalah bagaimana membangun peradaban baru di masjid. Ini yang secara bertahap kami lakukan. Di Istiqlal sekarang sudah parkir dikelola dengan sangat modern, sudah mainless, ada UMKM dan ada sekitar 52 UMKM yang ada di Masjid Istiqlal. Di sisi lain ada pemberdayaan UMKM hampir 720 UMKM binaan Masjid Istiqlal. Ada resto untuk mereka yang lebih suka, yang lebih convenient. Ada resto, ada juga cafe shop untuk mereka menyukai duduk sambil menunggu waktu sholat. Dan ada beberapa aktiviti, kegiatan seperti kegiatan olahraga bersama, ada kegiatan lintas agama, dan lain-lain. Oke, ini pastinya sangat membanggakan buat kita. Siap. Mungkin kalau kita bisa menang, tidak cuma hanya untuk umat muslim ya, tetapi juga umat-umat yang ada di Indonesia. Dan Ya. mereka juga sambil mungkin tadi ya mengetahui bahwa ternyata kebanggaan dari Masjid Istiqlal Jakarta juga bisa menikmati yaitu restorannya dan sebagainya, jadi menjadi lintas sosial untuk kita. Satu lagi Pak Ahsanul Haq, ini penting sekali bagaimana kita mengetahui bahwasanya Indonesia kan menjadi sebuah negara yang besar. Ya. Dan pastinya banyak sekali tantangan ke depannya, apalagi mengenai tentang toleransi agama. Ya. Mungkin ada pesan-pesan buat khususnya rakyat Indonesia, bagaimana kita menjaga nilai-nilai agama ini untuk kesatuan bangsa dan negara kita. Baik, sebagaimana menjadi visi besar dari Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Menteri Agama, bahwa masjid kita ini memang adalah rumah ibadah untuk kita umat muslim, namun juga adalah rumah besar untuk kemanusiaan. Jadi semua kegiatan aktiviti bisa dilakukan secara kolaboratif di Masjid Istiqlal untuk memberdayakan umat dalam konsep yang lebih luas, tidak hanya umat muslim tapi juga semua umat di muka bumi ini. Karena kita sudah punya simbol-simbol toleransi seperti terowongan silaturahim, kita juga sering mengadakan dialog-dialog interfaith
Bahkan sebagai salah satu masjid yang punya penghargaan Green Building dari dunia internasional, masjid kita sering menjadi masjid acuan bagi masjid-masjid lain dan tempat ibadah lain. Jadi karena penghargaan itu tidak hanya berkonsep untuk masjid, tapi untuk rumah ibadah. Gitu kira-kira. Pak Saleh, mudah-mudahan kita semua, khususnya umat muslim, bisa menjaga masjid ini dan pastinya tetap menjaga yaitu toleransi dan nilai agama untuk kesatuan dan persatuan bangsa. Terima kasih banyak Pak Saleh hari ini, mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua. Amin, amin, Dan juga amin, pemirsa, insya Allah kita jumpa lagi di Jumat depan dan sama-sama kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.